Selamat pagi adik-adik semua sekolah minggu yang ada di rumah, yang saat ini bisa beribadah bersama-sama. Kita mengucap syukur berterima kasih pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat memuji Tuhan walaupun melalui media yang Tuhan sediakan, kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua adik-adik semua yang ada di rumah sehat semua ya, puji Tuhan ya, tetap semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan pelihara kita semua. Kita mulai ibadah kita, kita berdoa bersama-sama, semuanya lipat tangan, tutup mata, ambil sikap. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami ucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami dapat kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu, itu semua karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu atas kami. Sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama dari kami, baik yang ada di rumah dapat memuji memuliakan nama-Mu. Hai mohon Bapa surga dalam kopi serta ibadah ini dan mencurahkan kasih sukacita dan sejahtera-Mu bagi kami, khususnya bagi adik kami, untuk tetap semangat di dalam penyertaan pemeliharaan-Mu Bapa, bahkan istilahnya di dalam Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa permohonan kita dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, kita mulai pujian kita pertama. Kita akan pujian mulutku untuk memuji Tuhan. Sama-sama semua ya. Angkat pujiannya, tepuk tangan semangat. Tuhan berkati. Haleluya. Mulutku untuk memuji Tuhan, tepuk tangan. Mataku memandang Sang Tuhan, telinga dengar suaranya. Haleluya. Dan lututku berteduh doa pada Yesus. Kakiku berjalan jiwa berikan. Aku anak Tuhan yang mau melayani Dia. Tuhan jadikan aku saksimu. Mulutku untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan. Mataku memandang Sang Tuhan, telinga dengar suaranya. Haleluya. Aku bertepuk doa pada Yesus. Kakiku berjalan cari jiwa bagi Dia. Aku anak Tuhan yang mau melayani Dia. Tuhan jadikan aku saksimu. Puji Tuhan. Yang pasti semua semangat adik-adik tetap memuji Tuhan walaupun ada di rumah. Puji Tuhan. Kita sambung kembali pujian kita. Tangkap pujianku istimewa. Istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa istimewa, istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan karena kau puji,
sukacita sementara kita akan masuk firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk persembahannya untuk adik-adik bisa dikumpulkan. Nanti saat semua telah kembali pulih, kita bisa datang kepada rumah Tuhan dan bawa persembahannya ya adik-adik ya. Jangan lupa ya, Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk untuk firman Tuhan, kita akan pujian semua baik. Siapkan nanti, tutup mata, lipat tangan, kita akan pujian semua baik. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pagi adik-adik, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terima berkat Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari. Di sini kakak bawa gambar ayam betina merah. Ada induk betina dan anak-anaknya. Cerita ini mengambil cerita di negara Kanada. Di Kanada itu di satu tempat di padang rumput yang luas ada seorang petani yang punya rumah jauh dari penduduk yang lainnya. Ya, dia mempunyai pekarangan yang luas dan untuk berjaga-jaga karena kalau padang rumput itu resikonya bisa terjadi kebakaran.
saat musim gugur tiba, daun-daun banyak yang berguguran, banyak berjatuhan, dan cuaca yang panas sehingga bisa menimbulkan resiko kebakaran. Nah, petani ini berjaga-jaga. Jadi di sekitar pekarangannya dia membuat parit seperti got, lalu di luarnya lagi dibuatnya juga parit yang sama. Ya. Sehingga kalau misalnya terjadi kebakaran, parit itu, got itu akan menghalangi api untuk menjangkau rumahnya. Ya, satu kali pagi-pagi dia mengasih makan hewan-hewan ternaknya, termasuk ayamnya dan binatang-binatang yang lainnya. Nah, ketika pagi-pagi dia keluar rumah, dia cium, kok kayak bau asap ya? Dia lihat di kejauhan, di bukit-bukit sudah ada asap. Waduh, berarti ada terjadi kebakaran jauh di sana. Sepanjang siang dan malam itu dia tidak tidur. Dia berjaga-jaga, jangan sampai terjadi kebakarannya itu kena ke rumahnya. Lalu pagi-pagi banget dia buka pintu rumahnya. Wah, ternyata apinya itu sudah semakin mendekat ke rumahnya, ke pekarangannya. Buru-buru dia ambilnya ember, lalu dia menciduk air dari sungai di dekat situ dan mengisi selokan yang terluar. Lalu diisi lagi selokan yang sebelah dalam. Setiap rumput-rumput kering buat makan hewan-hewannya, ternak-ternaknya disiram air supaya tidak mudah terbakar. Dikerjakannya semua sendiri. Dia lelah, tetapi Tuhan yang menjadi kekuatan buat dia. Tuhan menguatkan dia sehingga dia bisa mengerjakan semua sendiri. Tapi daun-daun kering yang terbakar mulai berterbangan dan masuk ke sekitar pekarangannya. Wah, mulai ada api-api kecil di sana sini. Lalu di pekarangannya ternyata ada induk ayam betina tadi sama anak-anaknya lari ke sana kemari kebingungan. Karena api mulai mengelilinginya. Lalu induk ayam bilang, "Sini, dekat saya. Sini, berlindung di bawah kepak sayap saya." Semua anak-anaknya hampir semua menggerumun masuk ke dalam kepak sayap ibu betina ini. Tapi ada satu yang nakal, gak dengar-dengaran. Kita lihat, wah, satu anak ayam ini malah lari menjauh induknya. Dia pergi jauh, lari ke sana kemari, gak denger-dengeran, gak ngikutin perintah induknya. Akhirnya apa yang terjadi sama anak ayam ini? Bukannya berlindung sama induknya, dia malah pergi, dan yang terjadi padanya akhirnya dia mati terbakar. Karena dia pergi menjauh dari induknya. Anak ayam ini terbakar karena gak dengar-dengaran sama induknya. Lalu setelah menjelang sore, api sudah mulai padam. Petani keliling-keliling di pekarangannya. Dia melihat keadaan pekarangannya, keadaan ternaknya, keadaan rumahnya. Dia melihat, oh semua tidak apa-apa, hanya ada setiap api kecil. Dia langsung siram. Lalu tapi dilihat di ujung, loh, kok itu ada tumpukan apa ya yang masih mengeluarkan asap? Jangan-jangan apa topi saya atau baju saya ada yang terbakar. Lalu dia mendekati tumpukan itu dan ternyata apa? Induk ayam yang terbakar yang tadi melindungi anak-anaknya. Asap mengepung, langsung dia mendekati. Loh, ini induk ayam tadi. Ternyata dia terbakar. Mati terbakar. Tapi bukan hanya itu saja. Lalu dilihat sama petani ini, dari bawah sayap-sayap induk ayam yang sudah mati terbakar ini, keluar anak-anaknya dalam keadaan sehat dan selamat. Anak-anaknya semua sehat. Jadi Pak Petani bilang, induk ayam ini sudah rela mengorbankan dirinya supaya anak-anaknya bisa selamat, sehingga tidak ada satu anak pun yang ada di bawah kepak sayapnya yang terluka sama sekali. Semua selamat. Tetapi induk ayam itu berkorban, mengorbankan dirinya. Lalu petani ini menjadi sedih. Tangannya sudah hitam karena berusaha membersihkan, terus menimba. Tapi dia teringat, apa
apa yang dilakukan induk ayam itu berkorban untuk anak-anaknya, dia mengingatkan dia akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah mengorbankan dirinya, sehingga ketika petani ini waktu mulai percaya kepada Tuhan, dia merasakan sukacita, dia merasakan dosanya diampuni. Bahkan sampai saat itu Tuhan melindungi dia, sehingga kebakaran itu tidak menghanguskan rumahnya dan tidak membahayakan dirinya, dan dia selamat. Itu semua perlindungan Tuhan. Dia melihat gambaran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang telah melindungi orang-orang yang dikasihinya, yang percaya kepadanya, sehingga siapa yang percaya kepadanya beroleh selamat dan kehidupan yang kekal. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang sudah rela mati buat kita, disalibkan buat kita, menanggung segala dosa kita. Karena demikian cintanya dan kasihnya buat kita yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Petani ini bersedih. Dia mengingat bagaimana Tuhan Yesus rela menanggung segala sesuatunya itu buat setiap anak-anak yang dikasihinya, buat mereka yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Yesus memanggil anak-anak seperti tadi induk ayam memanggil anak-anaknya untuk berlindung di bawah kepak sayapnya. Demikian Tuhan mau memanggil kita semua supaya ada di dekat dengan Tuhan. Sebab dekat dengan Tuhan ada selamat, dekat dengan Tuhan ada sukacita dan sejahtera, ada perlindungan, ada penyertaan, ada kekuatan. Tuhan Yesus rindu pagi hari ini juga supaya kita semua yang beribadah pagi hari ini mengangkat hati kita buat Tuhan. Di hari kemenangan ini, di hari kebangkitan Tuhan, Yesus hidup mengalahkan. Yesus hidup mengalahkan kuasa iblis, mematahkan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi di dalamnya Tuhan ingin supaya kita berjaga-jaga, bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Adakan pujian setiap hari, adakan penyembahan kepada Tuhan. Ajak mama papa berdoa, bernyanyi setiap hari memuji Tuhan. Di setiap waktu angkat hati kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Walaupun kita tidak bertemu di dalam rumah ibadah pagi hari ini, tetapi setiap hari, setiap waktu ada pujian yang kita naikkan, ada ucapan syukur. Kita rasakan kuasa Tuhan ada di setiap kehidupan kita setiap hari. Sehingga hal apapun di dunia ini yang saat ini terjadi tidak membuat kita takut, tetapi di dalamnya kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Petani ini mengambil 2 kotak dengan sedihnya. Satu untuk induk ayam itu untuk dikuburkan, dan untuk anak-anak ayam yang lain. Tetapi hari itu dia boleh melihat, merasakan kembali betapa kuasa Tuhan melalui ayam itu, betapa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya ketika dia mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia melihat penyertaan Tuhan, dia melihat perlindungan Tuhan. Seperti juga Tuhan Yesus inginkan buat kita semua pagi hari ini untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hati kepada Tuhan, angkat hati kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Siapa yang seminggu ini merasa jauh dari Tuhan, seminggu ini merasa sedih, seminggu ini merasa susah, Tuhan katakan jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Kita akan berdoa semua tentang kali perjalanan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa karena kasih kemurahan Tuhan, kasih-Mu begitu besar Tuhan buat kami. Siapakah kami ini Tuhan Yesus, sehingga Kau mengaruniakan keselamatan buat kami Tuhan. Engkau mengaruniakan Tuhan hidup yang kekal buat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Pagi hari ini biar kami semakin sungguh-sungguh Tuhan, mengingat cinta-Mu bagi kami Tuhan, dan mencintai Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus menang Tuhan, dan di dalamnya janji-janji Allah dalam kehidupan kami akan nyata buat kami yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Kiranya senantiasa kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengangkat hati kepada Engkau Tuhan, dan bersuka cita, terutama mengucap syukur atas segala
segala kebaikan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang ada di rumah, kami semua mengikuti ibadah ini Tuhan, bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah Tuhan, jamahan Allah menjamah setiap anak-anak Tuhan. Ada sukacita, ada kegirangan. Allah menghiburkan, memberikan kekuatan Tuhan Yesus, menguatkan kami Tuhan, buang segala ketakutan kami. Tetapi ada ucapan syukur sungguh kepada Engkau, karena Yesus setia. Demikian juga jadikan kami setia Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memulai hidup kami Tuhan lebih dekat dengan Engkau. Kami membangkitkan iman kami bersama dengan Engkau. Dan kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk senantiasa menuntun kami ya Bapa, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk lingkungan di sekitar kami, untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Allah mau jaga dan melindungi segala apapun yang terjadi Tuhan yang bukan daripada kehendak-Mu. Allah mau patahkan, Allah mau senantiasa menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan